Pemirsa, B-Universe melalui Investor Daily kembali menyelenggarakan forum diskusi Investor Daily Roundtable atau IDRT bertema Danantara menggerakkan raksasa menyalakan mesin ekonomi Indonesia di Rumah Kaca Melati, Hutan Kota Bayi Pelataran, Jakarta Selatan pada hari ini. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemangku kepentingan dan pelaku industri untuk membahas peran strategis Danantara dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Hadir sebagai narasumber utama Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, dengan diskusi yang dipandu oleh Eksekutif Chairman B-Universe Enggar Tias Tulukita. Pembahasan menyoroti arah kebijakan, strategi investasi, serta konsolidasi BUMN. Diskusi berlangsung dalam format meja bundar yang interaktif, diikuti pelaku pasar, perwakilan industri, dan insan media. Forum ini menegaskan posisi Danantara sebagai pengelola aset negara yang diproyeksikan menjadi mesin investasi jangka panjang sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana jalannya Investor Daily Roundtable pada siang ini, sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Zulfakar Aidil dan juru kamera Gilang Rahmat yang akan melaporkan langsung dari lokasi acara di Pelataran Senayan, Jakarta. Selamat siang, Zul. Zul, bagaimana suasana diskusi atau persiapan hari ini? Selamat siang Eka, Vini, dan pemirsa Berita 1. Baru saja selesai penyelenggaraan Investor Daily Roundtable yang dilangsungkan oleh B-Universe di Hutan Kota Bayi Pelataran, Gelora Bung Karno. Diskusi tadi berjalan sangat menarik karena keynote speech atau pemateri utama, ya ini adalah Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, yaitu Bapak Doni Oskaria, dan dipandu langsung oleh moderator yakni adalah Bapak Enggar Tias Tulukita sebagai Eksekutif Chairman B-Universe. Dan tema yang diangkat pada roundtable kali ini yaitu adalah Danantara menggerakkan raksasa menyalakan mesin ekonomi Indonesia. Acara tadi berlangsung sangat luar biasa karena menyajikan ruang dialog antara semua stakeholder ekonomi, baik dari para direksi BUMN ataupun juga pihak swasta, investor, atau juga ada insan media yang turut hadir untuk mendiskusikan bagaimana arah ke depan dari kebijakan Danantara sendiri. Adapun memang kami juga ada beberapa poin-poin penting yang bisa kita garis bawahi ya dari penyelenggaraan Investor Daily Roundtable ini. Seperti tadi dikulas juga evaluasi Danantara yang sudah berdiri hingga saat ini, kemudian juga melihat bagaimana tantangan ke depan yang dihadapi oleh Danantara di tahun 2016 ataupun di tahun-tahun berikutnya, dan juga menjadi hal yang menarik juga disampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Danantara selama mereka berdiri. Dan tentu juga ada yang menarik tentang membedah strategi optimisme bagaimana Danantara juga turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%. Adapun ada 3 agenda besar sebenarnya di 2026 yang akan dihadapi oleh Danantara, terkhusus seperti misalnya restrukturisasi BUMN. Memang diketahui bahwa untuk sekarang sendiri ada setidaknya 1.000 lebih BUMN dan nantinya akan direstrukturisasi menjadi sekitar hanya 250 entitas saja. Jadi memang ada perampingan BUMN, ini niatnya tentu untuk konsolidasi, menyederhanakan struktur dan memperkuat daya saing. Dan harapannya juga meskipun adanya perampingan BUMN tapi tidak membuat adanya gelombang PHK baru. Jadi memang tadi Doni Oskaria menyampaikan sekali bagaimana strategi-strateginya agar meski ada perampingan BUMN ini hanya sekitar 250 saja, namun tidak adanya diikuti oleh gelombang PHK massal begitu. Dan tentu harapan jangka panjangnya juga nilai aset BUMN ini meningkat dengan efisiensi yang dilakukan oleh BUMN sendiri. Kemudian selain dari restrukturisasi ini, tadi juga ada pembahasan mengenai soal hilirisasi. Memang kita ketahui bahwa ada 5 proyek hilirisasi ke depan yang dipegang oleh Danantara sendiri, ada sekitar dengan nilai 100 triliun rupiah ya. Ini nilai investasi di 5 proyek yang menyasar beberapa sektor yaitu mineral, energi, dan juga bioenergi. Ini jadi turut menjadi pembahasan, didiskusikan, dipantik langsung oleh moderator Pak Enggar Tias Tulukita, kemudian tadi dibabarkan secara langsung oleh CEO Danantara Doni Oskaria mengenai bagaimana dari proyek ke depan, bagaimana strategi ke depan terkait dengan hilirisasi. Tadi memang dijelaskan secara gamblang strateginya bagaimana, dan terakhir membahas tentang peran sosial Danantara sendiri. Memang kita ketahui bahwa
belakangan terjadinya bencana di Sumatera, dan Danantara juga turut hadir ikut menyiapkan sebesar 1 triliun rupiah dana CSR dari berbagai BUMN, dan tentu ini fokus untuk kembali penanganan bencana ya, terkait dengan bagaimana menunjukkan peran BUMN bukan hanya ekonomi saja tapi juga justru sosial dan kemanusiaan ini menjadi turut bahwa Danantara ini hadir di tengah masyarakat, memberikan dana CSR-nya untuk kembali membangun kota-kota atau provinsi yang terdampak di Sumatera terkait dengan bencana Sumatera pada Desember hingga Januari kemarin. Adapun memang target besar Danantara ke depan ini diposisikan sebagai aset negara dengan orientasi investasi jangka panjang, dan tentu harapannya Danantara berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya target 6% di tahun ini. Vini, Eka, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Zulfakar Aidil dan juru kamera Girang Rahmat. Selamat kembali bertugas.